Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja dan beraktivitas di hari yang berkah ini mudah-mudahan tercapai yang diinginkan. Amin. Saat ini Indonesia menjadi wakil ASEAN satu-satunya yang akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal yang membuat tim Garuda harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu persiapan yang bisa dilakukan adalah dengan mencari pemain keturunan, di mana saat ini sudah ada beberapa nama yang masuk radar PSSI maupun Sintayong. Namun sayang cara yang dilakukan oleh Indonesia itu kembali menuai kritik dari ASEAN. Sebuah hal yang langsung mendapatkan pembelaan dari para mantan pemain timnas Belanda. Lantas pembelaan apa? Mari kita kupas ya jawaban dari mereka-mereka ya. Jadi program naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia terbukti ampuh memperkuat tim ya. Kini hasil dari program itu sudah mulai membuahkan hasil saat Indonesia mulai menunjukkan tajinya di level Asia. Program naturalisasi yang dilakukan Indonesia ternyata tak sembarangan karena pemain yang dinaturalisasi harus memiliki darah Indonesia, entah dari orang tua, kakek, nenek maupun buyutnya. Hingga kini sudah ada 10 pemain lebih ya yang dihasilkan oleh program naturalisasi. Mereka ya, Justin Hubner, Jay Jess, Tom Haye, Ivan Jenner hingga Nathan Juaon ya. Tapi sayang apa yang dilakukan oleh Indonesia itu akhirnya mendapat kritik dari Vietnam. Mereka menilai ya, Indonesia menginginkan hasil instan dalam membangun sepak bola. Bahkan yang terbaru Vietnam kembali mercecoki langkah timnas wanita Indonesia, di mana saat ini timnas wanita juga dihuni oleh beberapa pemain keturunan. Hal itulah yang membuat Vietnam mengejek Indonesia sebagai tim yang selalu menggunakan jasa pintas untuk memperkuat tim nasionalnya. Berbeda dengan Vietnam, mantan pemain Manchester United ya, MU, yakni Robin van Persie, siapa nggak kenal Van Persie ya, itu malah mendukung program naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Menurut Van Persie ya, dengan materi pemain yang asal Belanda, maka membuat Indonesia bisa saja memberikan kejutan. Saya cukup kaget melihat perkembangan para pemain Indonesia dengan materi pemain yang banyak dari Belanda. Tentu saja mereka akan memberikan kejutan atau penambahan kualitas yang tinggi. Tak hanya dari komentar Van Persie, ada komentar datang juga dari mantan pemain yang punya talenta tinggi ya, itu berdatangan ya, luar biasa. Jadi sehingga Indonesia sekarang itu betul-betul jadi sorotan. Nah ini juga ada ya dari Ruben menilai ya, sepertinya Indonesia dalam beberapa tahun ke depan mereka membuat kesulitan ya pemain-pemain yang di level Asia, karena Indonesia betul-betul mempersiapkan diri dengan segala kemampuan yang ada, baik itu dari dalam negeri maupun yang merumput di Eropa. Nah, jadi ini adalah sorotan-sorotan dari legenda-legenda bola dunia. Maka dari itu kita nggak usah hiraukan itu ocehan dari ASEAN,
yang pada dasarnya dia iri dengki. Maka dari itu kita harus berjalan terus ya, untuk mendapatkan prestasi-prestasi di pentas Asia maupun dunia. Saya rasa ini adalah tim yang sangat menarik. Ini benar-benar serius dalam mengembangkan sepak bola. Dengar-dengar banyak pemain Belanda yang akhirnya memilih Indonesia. Itu sangat bagus ya, pemain Belanda. Pasti akan ikut bekerja keras untuk membawa tim Indonesia menjadi lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Itu adalah komentar dari Van Bronckhorst ya, pemain tim istilah Liga 1 Sport itu juga berkomentar seperti itu, sehingga kita tambah hari itu tambah bersemangat karena mendapatkan lampu hijau dari legenda Belanda, membuat Indonesia bisa bekerja keras lagi agar mendapat pemain yang diinginkan. Sejauh ini sudah ada beberapa nama yang dikaitkan dengan tim Garuda ya, yaitu adalah Hilker, Kevin Dick, dan Ole Romeni hingga Morora. Tapi sampai sejauh ini belum ada progres positif yang ditunjukkan oleh mereka. Ditambah dengan nasib Martin Paes yang saat ini masih terganjal oleh aturan CAS. Bahkan tampaknya belum bisa membela tim Indonesia ya, dalam bulan September atau Oktober. Tapi PSSI juga berusaha untuk mencari pemain pengganti. Artinya kalau Martin Paes belum bisa dimainkan di bulan September Oktober, ada calon-calon kiper yang memang di grade A yang sekarang baru dirayu atau didekati oleh PSSI. Mudah-mudahan berhasil dan kita bisa berjaya di ronde ketiga. Terima kasih. Merdeka.